Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnah wa jama'ah min yaumina hadha ila yaumil nahdur. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما تفعلوا min khairi ya'lamullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkah nikmatnya sehingga alhamdulillah kita semua masih kuat dalam menjalankan ibadah Ramadan. Di antaranya saya sebutkan adalah ibadah salat tarawih dan salat witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir, nabi akhir zaman, khatamin nabiyyin, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki sesi yang kedua, yaitu yang sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan wa awsatuhu rahmah, yaitu sesi yang kedua adalah Allah memberikan rahmah kepada orang-orang yang benar-benar menjalankan puasa dengan penuh lillahi ta'ala. Dan semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini termasuk orang-orang yang bukan hanya berpuasa hanya sekedar puasa ammiyah atau puasa hanya sekedar menahan makan dan minum serta sesuatu hal yang membatalkan puasa, tapi kita benar-benar puasa karena lillahi ta'ala. Dan itu begitu banyak tantangan ketika kita sudah mengatakan lillahi ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang keutamaan sedekah atau dahsyatnya sedekah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah saya bacakan di awal, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Rasulullah, "Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin." Ya Rasulullah, apa yang harus kita nafkahkan, yang sebaiknya kita nafkahkan? Kemudian Rasulullah, "Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain." Yaitu ketika kita menginfakkan harta kita, hendaklah kita memberikan kepada falil walidain, kepada kedua orang tua terlebih dahulu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, falil walidaini wal aqrabin. Yang kedua adalah harta apa, barang apa yang harus kami infakkan. Yang kedua, dalam ayat Quran dijelaskan wal aqrabin, kerabat. Siapa itu kerabat? Kerabat adalah orang-orang terdekat kita, saudara-saudara kita. Bisa jadi secara nasab boleh, atau tetangga kita bisa jadi kita berikan. Itu bagian daripada sedekah.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah memberikan sedekah atau menginfakkan hartanya kepada yatim, piatu. Yatim itu orang yang ditinggal oleh orang tua laki-laki. Kalau piatu itu orang yang ditinggal perempuan atau orang tua perempuan. Itu di dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada wal masakin. Wal masakin itu adalah dijelaskan sebagai orang-orang miskin. Ada fakir miskin. Levelnya lebih apa namanya? Antara fakir dan miskin itu, kalau miskin itu dia mempunyai pekerjaan tetapi dia tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat berikutnya, kemudian kita berikan kepada orang yang dalam perjalanan. Kalau dalam hal ini disebut dengan musafir, orang-orang yang melakukan perjalanan dan perjalanan itu tidak dalam maksiat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sih ganjaran atau balasan bagi orang-orang yang menginfakkan, orang-orang yang mensedekahkan hartanya? Maka di dalam riwayat dijelaskan ada 4 balasan bagi orang-orang yang memberikan hartanya, sebagian hartanya atau menginfakkan hartanya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya bagi orang-orang yang bersedekah, bagi orang yang memberikan sebagian daripada hartanya. Maka Allah mengatakan bahwasanya barang siapa yang memberikan harta, sebagian hartanya, maka Allah akan lipat gandakan, maka Allah akan menggantinya. Kemudian yang kedua adalah ketika kita menginfakkan hartanya atau mensedekahkan hartanya, maka kita akan terbebas dari api neraka. Seperti dalam riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah SAW mengingatkan kepada sahabatnya, bahkan di dalam hadis ini dijelaskan untuk seluruh umat manusia. Apa yang diingatkan adalah jagalah diri kita dari api neraka. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan jagalah diri kita dari api neraka. Kemudian yang ketiga, Rasulullah mengatakan jagalah diri kita dari api neraka. Kemudian apa yang diingatkan Rasulullah selama tiga kali, Rasulullah kemudian melanjutkan dalam hadis berikutnya, yaitu bahwasanya walaupun dengan sebiji kurma. Artinya sedekah sangat berarti, sedekah sangat istimewa, bahkan sedekah sangat dahsyat ya. Yang ketika kita memberikan kepada walaupun hanya 1 kurma. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ketika di pagi hari malaikat akan mendoakan bagi siapapun yang bersedekah dan bagi siapapun yang tidak bersedekah, atau kita disebut dengan bakhil. Ada 2 malaikat ketika pagi itu turun ke bumi, kemudian malaikat itu berdoa kepada Allah, ya Allah, tambahkanlah orang yang memberikan hartanya, orang yang menginfakkan hartanya. Kemudian malaikat berikutnya berdoa kepada Allah, ya Allah, binasakanlah bagi orang-orang yang bakhil. Bakhil itu adalah orang yang enggan mau menginfakkan hartanya, atau orang yang enggan mau untuk bersedekah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah sedekah itu bisa menghilangkan bala. As-shadaqatu tadfa'ul bala, as-shadaqatu tadfa'ul khota'ah. Sedekah itu adalah bisa menghilangkan bala, atau sedekah itu bisa menghilangkan dosa-dosa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah bahwa harta yang kita miliki itu sejatinya adalah, sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berikan yang sudah kita kerja keras, ya, tetap berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena itu sekali lagi itu adalah sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil daripada kerja keras kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu aja ceramah singkat dari saya. Yumkin kafaitul kalam idza kunata wal khata'a wal ghalatu afwan minni wa akhiru assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.